Pernahkah kamu membayangkan, demi keluar dari kemiskinan, seseorang rela menumbalkan darah dagingnya sendiri? Di lereng dingin Cisarua, Bogor, beredar kisah nyata yang hingga kini masih membuat warga sekitar menutup pintu rapat-rapat saat malam tiba. Tentang sepasang suami istri yang terhimpit utang, dihina karena miskin, dan akhirnya memilih jalan terlarang, pesugihan genderuwo di hutan terpencil. Ini bukan sekedar cerita horor, ini adalah kisah penyesalan yang datang terlambat. Pasang headset kamu, matikan lampu, dan dengarkan sampai akhir, karena tidak semua orang kuat mendengar kisah ini. Kabut selalu turun lebih cepat di Cisarua dibanding tempat lain. Saat sore belum benar-benar gelap, hawa dingin sudah merayap ke tulang, membawa bau tanah basah dan dedaunan busuk dari hutan di atas bukit. Di sebuah gang sempit, berdirilah rumah kecil berdinding papan lapuk, tempat Wira, Sari, dan anak mereka Raka bertahan hidup dari hari ke hari. Rumah itu lebih mirip tempat menunggu kehancuran. Atap sengnya bocor di banyak bagian, sehingga jika hujan turun, Sari harus meletakkan ember di beberapa sudut. Lantainya dingin dan selalu lembab, seolah menyerap kesedihan yang menempel di dalamnya. Wira dulunya buruh bangunan, tapi proyek sepi, tenaga muda lebih dipilih, dan tubuhnya yang sering sakit membuat ia makin jarang dipanggil kerja. Setiap pagi ia tetap keluar rumah, membawa tas lusuh, bukan untuk bekerja, tapi untuk menghindari tatapan tetangga yang semakin menusuk. Utang menjadi nafas kedua mereka. Rentenir pasar datang tanpa rasa iba. Nada bicaranya dingin, matanya menghitung bukan mendengar alasan. Kalau minggu depan belum ada, rumah ini bisa jadi jaminan, katanya suatu sore sambil meludah ke tanah. Sari hanya bisa menunduk, tangannya gemetar saat memeluk Raka yang berdiri di belakang kakinya. Raka masih 7 tahun, tubuhnya kurus, tapi matanya selalu berusaha cerah. Ia sering membantu ibunya menimba air, meski embernya lebih berat dari lengannya sendiri. Setiap malam, ia bertanya hal yang sama. "Bu, besok kita makan apa?" "Tenang nak, Allah pasti kasih jalan." Tapi jalan itu tak kunjung terlihat. Hinaan datang pelan-pelan, lalu menjadi kebiasaan. Di warung, Sari sering mendengar bisikan yang sengaja dikeraskan. "Kasihan ya, punya anak tapi hidupnya nggak keurus. Anaknya satu aja, tapi miskin terus." Yang paling menyakitkan, kata-kata itu kadang diucapkan sambil melirik ke arah Raka. Suatu sore, Raka pulang dengan mata sembab, bajunya kotor oleh tanah. "Kenapa nak?" tanya Sari panik. Raka menunduk. "Teman-teman bilang aku anak orang miskin, katanya aku bikin malu." Kalimat itu seperti petir di dada Sari. Ia memeluk anaknya erat-erat, mencium rambutnya yang bau matahari dan debu. Di sudut ruangan, Wira hanya diam. Tangannya mengekal, rahangnya mengeras, tapi matanya kosong, seperti pria yang harga dirinya perlahan mati. Malam itu hujan turun deras. Air mengalir dari atap, menetes tepat di samping tikar tempat mereka tidur. Raka terlelap lebih dulu, kelelahan karena seharian menahan lapar. Wira dan Sari terjaga. Tak ada kata yang diucapkan, tapi keheningan di antara mereka lebih menyakitkan dari pertengkaran. Wira menatap langit-langit rumah, mendengar suara hujan bercampur degup jantungnya sendiri. Dalam benaknya, terlintas wajah-wajah tetangga yang mengejek. Terlintas tangan rentenir yang mengetuk pintu. Terlintas masa depan Raka yang semakin sempit. Saat itulah, dari kejauhan, terdengar suara hutan. Suara yang aneh, berat, seperti tawa tertahan yang datang bersama angin. Wira menutup mata. Ia belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari jalan yang tak bisa lagi ia tinggalkan. Dan di balik kabut Cisarua, sesuatu seolah sudah mulai memperhatikan mereka. Pagi di Cisarua selalu dingin, tapi pagi itu terasa lebih menusuk dari biasanya.
Kabut belum terangkat saat Wira melangkah keluar rumah. Di pundaknya tergantung tas lusuh yang hampir tak pernah berisi apa-apa selain harapan kosong. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, hanya ingin menjauh dari rumah dan dari tatapan mata Sari yang diam-diam penuh kecemasan. Di depan rumah tetangga, ia mendengar tawa pelan. Masih aja pura-pura kerja. Kasian, laki-laki gak bisa ngasih makan anak. Wira mempercepat langkah. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang ia telan sendiri. Ia ingin berteriak, ingin memukul, tapi yang keluar hanya helayan napas panjang. Harga dirinya runtuh sedikit demi sedikit, seperti tembok rapuh yang terus digerus hujan. Ia berjalan hingga ke pinggir kampung, ke sebuah pos ronda tua yang sudah jarang dipakai. Kayunya lapuk, catnya mengelupas, dan bau apek bercampur rokok murahan memenuhi udara. Di sanalah Wira duduk, menatap kosong ke arah hutan yang tertutup kabut. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua datang dan duduk di sebelahnya. Rambutnya putih kusut, kulitnya keriput seperti kulit kayu kering. Matanya cekung, tapi tajam, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Tanpa menoleh, lelaki itu berkata pelan, "Hidup lagi berat ya?" Wira terkejut. "Bapak bisa tahu dari mana?" Lelaki itu terkekeh, suaranya serak. Orang yang udah kehabisan harapan, auranya beda. Hening sejenak. Angin membawa bau tanah basah dari arah hutan. Lalu lelaki itu melanjutkan, lebih lirih. "Kalau mau cepat kaya, di atas sana masih ada yang jaga." Wira menoleh tajam. "Jaga apa?" Lelaki itu akhirnya menatap Wira. Tatapannya membuat dada Wira sesak. Yang dulu bikin banyak orang bangkit, tapi juga bikin banyak orang hilang. Wira tertawa pahit. "Dongeng begituan gak bikin perut kenyang, Pak." Lelaki tua itu bangkit perlahan. "Perut kenyang memang, tapi hatimu belum tentu." Ia berjalan pergi, meninggalkan Wira dengan kepala penuh pertanyaan yang tak ingin ia akui. Malam itu, Wira bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan gelap. Kabut menutup tanah hingga lututnya. Di depannya, ada pohon beringin raksasa. Akar-akarnya bergerak pelan seperti ular hidup. Dari balik batang pohon, muncul bayangan besar berbulu hitam, matanya merah menyala. Sosok itu tertawa berat. "Kau mau keluar dari kemiskinan atau tetap jadi bahan ejekan?" Wira terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Napasnya tersengal. Dari luar rumah, terdengar suara ranting patah, padahal tak ada angin. Di sudut ruangan, Sari masih terlelap. Wira menatap wajah istrinya lama, lalu mengalihkan pandangan ke arah Raka yang tidur memeluk boneka kain lusuh. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang membuatnya sendiri ketakutan. Hari-hari berikutnya, mimpi itu datang berulang. Kadang Wira mencium bau amis saat terbangun. Kadang ia mendengar suara tawa berat dari arah hutan, meski jaraknya jauh. Setiap kali melihat Raka tertawa, hatinya seperti diremas oleh rasa bersalah yang belum sempat terjadi. Sari pun mulai merasa ada yang berubah. "Mas, kamu kenapa sering melamun?" Wira menggeleng cepat, capek. Tapi Sari tahu itu bukan sekedar lelah. Puncaknya terjadi ketika rentenir kembali datang. "Ini terakhir. Kalau seminggu lagi gak ada, anakmu bisa ikut jaminan." Kalimat itu menghantam Wira seperti palu. Malam itu, saat Sari menangis pelan memeluk Raka, Wira duduk sendirian di luar rumah. Dari arah hutan, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Angin membawa suara aneh, seperti bisikan yang memanggil namanya. Wira menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menolak bisikan itu. Sejak malam itu, Wira bukan lagi orang yang sama. Ia masih makan di tikar yang sama, tidur di bawah atap bocor yang sama. Tapi pikirannya seolah sudah berjalan jauh, menembus kabut, masuk ke hutan, mendekati sesuatu yang terus memanggilnya dalam diam. Setiap kali angin malam berembus dari arah bukit, Wira merasa ada yang mengamatinya, bukan dengan mata manusia. Sari adalah orang pertama yang merasakan perubahan itu. Wira jadi pendiam, tapi bukan pendiam yang lelah, melainkan pendiam yang menyimpan sesuatu. Tatapannya sering kosong, seperti sedang berbicara dengan bayangan di kepalanya sendiri. Suatu sore,
Saat Sari sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Wira berdiri lama di ambang pintu, menatap Raka yang sedang bermain tanah sendirian. "Mas," panggil Sari pelan, "kamu kenapa sering menatap Raka begitu?" Wira tersentak. Enggak, cuma mikir masa depannya." Sari mengangguk, tapi dadanya terasa tidak enak. Ada perasaan asing yang menyelinap, perasaan seorang ibu yang mencium bahaya sebelum bahaya itu punya nama. Malam itu, Wira kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Ia berdiri di kaki pohon beringin raksasa. Akar-akar menjalar di tanah, sebagian melilit tulang belulang yang separuh terkubur. Dari atas, sesosok besar turun perlahan. Tubuhnya berbulu hitam, dadanya lebar, dan nafasnya berbau tanah busuk. "Kau sudah dekat." Suara itu berat, bergetar di dalam kepala Wira. Sedikit lagi, dan semua ejekan akan berhenti. Wira bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang harus aku bayar?" Sosok itu tersenyum lebar, terlalu lebar untuk disebut senyum. "Yang paling kau jaga, yang membuatmu masih bertahan." Wira terbangun sambil berteriak. Sari langsung memeluknya. "Kamu mimpi buruk lagi?" Wira mengangguk, tapi tak berani menatap mata istrinya. Ia tahu jawaban itu sudah ada, bahkan sebelum ia bertanya. Keesokan harinya, Wira menemui lelaki tua di pos ronda itu lagi. Kali ini lelaki itu seakan sudah menunggu. "Kau datang," katanya tenang. Wira duduk perlahan, tangannya berkeringat. "Bapak bilang yang jaga itu masih ada." Lelaki tua itu mengangguk. "Hutan Cisarua bukan cuma pohon dan tanah. Dulu, sebelum villa dan wisata, tempat itu jadi tempat orang-orang putus asa." "Dan harganya?" tanya Wira lirih. Lelaki tua itu menatap hutan lama sekali sebelum menjawab. "Bukan uang, bukan hewan. Biasanya darah keluarga." Kata-kata itu membuat perut Wira mual, tapi anehnya ia tidak berdiri, tidak pergi. Ia tetap duduk. Itulah saat ia sadar ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Malam Jumat Kliwon semakin dekat. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Burung-burung malam jarang bersuara. Bahkan anjing-anjing kampung lebih sering meringkuk, enggan menggonggong ke arah hutan. Sari mulai gelisah. "Mas," katanya suatu malam, "aku sering mimpi Raka hilang. Aku nyari kemana-mana tapi nggak ketemu." Wira terdiam. "Itu cuma mimpi." "Tapi rasanya nyata." Suara Sari bergetar. "Aku bangun sambil nangis." Wira memejamkan mata. Dalam dadanya ada perang yang semakin sengit antara suara hati yang tersisa dan bisikan gelap yang menjanjikan akhir dari penderitaan. Malam itu, Wira membuat keputusan. Ia menyiapkan tas kecil, sesajen sederhana, kain putih, dan uang receh yang entah kenapa terasa dingin saat disentuh. Ia berdiri lama di depan Raka yang tertidur, memperhatikan nafas kecil yang naik turun dengan polos. Tangannya gemetar saat menyentuh rambut anak itu. "Maafin ayah," bisiknya nyaris tak terdengar. Di luar, angin dari hutan berdesir pelan, seperti jawaban. Dan di kejauhan, dari balik kabut Cisarua, sesuatu tertawa perlahan, seolah tahu bahwa manusia yang putus asa itu akhirnya akan datang sendiri. Malam Jumat Kliwon akhirnya datang. Kabut turun lebih awal dari biasanya, menelan rumah-rumah di Cisarua satu persatu, hingga lampu-lampu terlihat seperti kunang-kunang yang tersesat. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, bau hutan yang jarang disentuh manusia. Wira berdiri di depan rumah dengan tas kecil di tangannya. Nafasnya berat, setiap detik terasa seperti peringatan terakhir. Sari keluar menyusul sambil menggendong Raka yang sudah setengah mengantuk. "Mas, ini malam sudah larut, mau kemana?" Suara Sari bergetar, seolah tubuhnya sudah tahu sesuatu yang pikirannya belum berani ucapkan. Wira tak langsung menjawab. Ia menatap wajah istrinya, wajah yang dulu penuh harapan, kini pucat oleh lelah dan ketakutan. Lalu matanya turun ke Raka, yang memeluk leher ibunya sambil menguap. "Kita cuma jalan sebentar," kata Wira akhirnya.
biar rizki kita kebuka. Sari ingin menolak, ingin berteriak, tapi di saat yang sama, bayangan rentenir, hinaan tetangga, dan masa depan Raka berkelebat di kepalanya. Kakinya terasa berat, tapi tetap melangkah. Dan langkah itu adalah langkah terakhir menuju jalan yang tak bisa ditinggalkan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak ke arah bukit. Lampu kampung perlahan menghilang di belakang. Hanya suara langkah kaki dan nafas mereka yang terdengar. Hutan menyambut dengan sunyi yang aneh. Tak ada suara jangkrik, tak ada burung malam, seolah semua makhluk hidup memilih diam. Raka menggigil. "Bu, dingin, aku takut." Sari memeluknya lebih erat. "Sebentar lagi pulang, Nak." Tapi bahkan ia sendiri tidak percaya pada kata-katanya. Semakin dalam mereka melangkah, pepohonan semakin rapat. Akar-akar besar menjalar di tanah seperti ular tidur. Kabut setinggi lutut membuat arah sulit ditebak. Lalu mereka melihatnya. Pohon beringin itu besar, terlalu besar untuk berada di sana. Batangnya hitam keabu-abuan dengan akar menggantung seperti jari-jari panjang yang siap mencengkeram. Di sekitarnya, tanah terlihat lebih gelap, seolah selalu basah oleh sesuatu yang bukan air hujan. Begitu mereka mendekat, Raka tiba-tiba menangis keras. "Ada yang lihat aku!" jeritnya sambil menunjuk ke arah batang pohon. Sari menoleh, tak melihat apapun, tapi bulu kudutnya berdiri. Udara di sekitar pohon terasa panas dan pengap, bertolak belakang dengan dinginnya hutan. Wira berlutut dan mulai menata sesajen. Tangannya gemetar hebat, kain putih digelar, uang receh ditabur. Doa-doa yang ia dengar setengah-setengah dari lelaki itua mulai diucapkan, terbata-bata dan salah urut. Angin berhenti, kabut menebal, lalu terdengar suara tawa berat datang dari segala arah sekaligus. Tanah bergetar pelan. Dari balik batang beringin, sesuatu bergerak, pelan, sangat pelan, hingga akhirnya muncul sesosok makhluk besar berbulu hitam legam. Tubuhnya membungkuk, lengannya panjang hampir menyentuh tanah, matanya merah menyala, menatap Wira seperti menatap barang yang sudah dibeli. Genderuwo. Baunya menyengat, amis busuk bercampur tanah kuburan. "Kau datang juga." Suaranya bukan terdengar di telinga, tapi langsung di kepala. Sari menjerit, tubuhnya jatuh berlutut sambil memeluk Raka erat-erat. "Tidak, kami cuma mau pulang, tolong." Makhluk itu tertawa. Akar-akar beringin bergerak pelan, melilit tanah. Kekayaan tak pernah gratis, perempuan. Genderuwo menoleh ke arah Wira. "Kau tahu harganya." Wira gemetar, lututnya nyaris tak sanggup menyangga tubuh. Dalam kepalanya terngiang semua hinaan, semua kelaparan, semua rasa tak berguna. "Cuma satu," bisiknya parau. "Setelah itu kami bebas." Makhluk itu tersenyum lebar. "Selama kau menepati janji." Raka meronta, "Ayah, aku takut, aku mau pulang." Tangis itu menembus hati Sari. Ia memeluk anaknya sambil menjerit histeris. "Mas, jangan, ini salah, kita bisa cari cara lain." Tapi akar-akar beringin sudah bergerak sendiri. Cepat, kasar, membelit kaki Sari, menarik Raka dari pelukannya. Jeritan anak itu menggema di seluruh hutan. Tangisnya pecah, memanggil ibunya berulang-ulang. "Ibu, ibu!" Sari menjerit sampai suaranya habis. Kukunya mencakar tanah, tapi tak ada yang bisa menghentikan akar-akar itu. Wira berdiri kaku, air matanya jatuh, tapi kakinya tak bergerak. Dalam hitungan detik, suara itu terputus. Sunyi. Kabut perlahan menipis, angin kembali berembus. Di hadapan mereka tidak ada Raka, hanya tanah gelap dan tawa berat yang memudar ke dalam hutan. Sari pingsan di pelukan Wira, dan di balik batang beringin, janji kekayaan telah diikat dengan darah anak sendiri. Sari sadar saat pagi hampir siang.
Tubuhnya terbaring di lantai rumah mereka sendiri, bukan di hutan. Kepalanya pusing, tenggorokannya kering, dan seluruh badannya terasa dingin seperti baru ditinggal mati. Untuk sesaat, ia berharap semua yang terjadi malam itu hanyalah mimpi buruk. "Raka?" panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Ia bangkit dengan panik, berlari ke kamar kecil di sudut rumah. Kosong, tikar masih terlipat. Boneka kain milik Raka tergeletak di lantai, basah oleh sesuatu yang berbau tanah. Sari menjerit. Wira masuk tergesa-gesa. Wajahnya pucat, matanya merah tapi kering. Tak ada air mata lagi. "Mas, Raka mana?" Suaranya pecah, hampir tak berbentuk kata. Wira menunduk. Dia aman. Jawaban itu aneh, terlalu pendek, terlalu dingin. Hari itu, sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Seorang penagih utang datang, bukan untuk mengancam, tapi untuk meminta maaf. Nama ibu dan bapak sudah dicoret, katanya gugup. Utangnya lunas. Belum habis rasa bingung Sari, seorang kenalan lama Wira datang menawarkan kerjasama usaha. Modal besar, tanpa jaminan, tanpa banyak tanya. Dalam hitungan minggu, hidup mereka berubah drastis. Rumah direnovasi, dinding dicat, atap diganti. Uang selalu ada di laci, meski Wira sendiri tak pernah tahu persis dari mana datangnya. Setiap kali ia mencoba menghitung, kepalanya sakit dan dadanya sesak. Tetangga yang dulu menghina, kini tersenyum ramah. "Rezeki orang memang gak ada yang tahu," kata mereka. Tak ada yang lagi bertanya soal Raka. Dan Wira tidak pernah menjelaskan. Namun, kekayaan itu tidak datang sendirian. Malam pertama di rumah yang sudah diperbaiki, Sari terbangun oleh suara langkah kecil di lantai. Perlahan, teratur, seperti anak kecil berjalan tanpa alas kaki. "Raka?" panggilnya spontan. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti, tepat di depan kamar mereka. Pintu tidak terbuka, tapi Sari mencium bau tanah basah. Bau yang sama seperti malam di hutan. Ia membangunkan Wira dengan gemetar. "Kamu dengar itu kan?" Wira terjaga, wajahnya tegang. Ia dengar, ia selalu dengar, tapi ia memilih memejamkan mata. "Tidur lagi," katanya pendek. "Kamu kecapean." Hari-hari berikutnya, gangguan semakin nyata. Mainan Raka yang sudah disimpan di lemari sering berpindah tempat sendiri. Pagi hari, Sari menemukan jejak kaki kecil berlumur lumpur di lantai ruang tengah. Padahal malam sebelumnya hujan tidak turun. Cermin kamar mandi sering berkabut, dan di balik embun itu muncul bekas telapak tangan kecil, seolah ada yang menempelkan wajahnya dari dalam kaca. Sari mulai sering duduk di kamar kosong milik Raka. Ia berbicara sendiri, memeluk udara. "Ibu di sini, Nak. Pulanglah." Air matanya jatuh tanpa suara. Wira juga tak luput. Setiap malam, saat rumah sunyi, ia melihat bayangan besar berdiri di sudut ruangan. Kadang di belakang pintu, kadang di depan jendela. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap. Dan setiap kali Wira menatap balik, dadanya terasa ditekan oleh beban yang tak kasat mata. Janji sudah kau bayar. Sekarang nikmati hasilnya. Wira mulai sering minum agar bisa tidur. Tapi bahkan dalam mabuk, ia masih melihat mata merah menyala di balik gelap. Suatu malam, Sari akhirnya pecah. "Mas," katanya dengan suara habis, "kita salah. Apapun yang kamu lakukan, kita harus balikin Raka." Wira menatap istrinya lama sekali.
Gak bisa. Jawaban itu membuat Sari gemetar. Kenapa? Karena Wira tahu yang ikut pulang dari hutan malam itu bukan hanya kekayaan, tapi juga sesuatu yang masih menagih dan belum selesai dengan mereka. Di luar rumah, angin berdesir dari arah hutan Cisarua, dan di antara desiran itu terdengar suara pelan. Suara anak kecil yang tertawa, lalu menangis. Sejak kekayaan datang, jiwa Sari justru perlahan mati. Ia jarang keluar rumah. Rambutnya yang dulu hitam mulai kusam dan rontok. Matanya cekung, seperti orang yang sudah lama tidak tidur nyenyak, karena memang ia tidak pernah benar-benar tidur lagi. Setiap kali malam turun, Sari selalu terjaga. Ia duduk di ranjang, memeluk boneka kain milik Raka, menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia menunggu, bukan dengan harapan, tapi dengan ketakutan yang sudah berubah menjadi kebiasaan. Dan malam itu, penantian itu terjawab. Awalnya hanya suara lirih, seperti nafas kecil yang tertahan. Lalu terdengar jelas suara anak kecil menangis pelan dari arah kamar mandi. "Raka?" bisik Sari dengan suara patah. Tubuhnya gemetar, tapi kakinya melangkah sendiri. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menariknya ke bawah. Bau tanah basah semakin kuat. Saat pintu kamar mandi dibuka, cermin berkabut tebal. Dan di balik embun itu terlihat bayangan anak kecil berdiri diam. Tubuhnya kurus, bajunya kotor, dan rambutnya menempel di wajah pucatnya. "Ibu di sini," Sari terisak. Bayangan itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya hitam kosong. Tidak ada cahaya kehidupan di sana. "Ibu nggak jaga aku." Suaranya lirih, tapi bukan seperti suara anak hidup. "Ayah jual aku." Sari menjerit dan terjatuh. Saat ia menatap lagi, bayangan itu lenyap. Cermin kembali bening, seolah tak pernah ada apa-apa. Tapi suara itu terus terngiang di kepalanya. Sejak malam itu, Sari mulai sering berbicara sendiri. Ia menyiapkan piring kecil berisi nasi setiap makan malam. Ia menyisakan tempat kosong di meja. "Ini buat Raka," katanya saat Wira bertanya. Wira tidak membantah. Ia tak lagi punya keberanian untuk menyangkal apapun. Wira sendiri mulai merasakan hukuman yang berbeda. Setiap kali ia sendirian, ia mendengar langkah berat di belakangnya. Saat ia menoleh, sosok besar berbulu hitam berdiri di ambang pintu, hampir menyentuh langit-langit rumah. Makhluk itu tidak selalu menampakkan diri sepenuhnya. Kadang hanya bayangan, kadang hanya bau amis dan suara nafas berat. "Kau sudah kaya," suara itu bergetar di kepalanya. "Tapi kau belum lunas." Wira terbangun suatu malam dengan dada tertekan, seperti ada tangan besar menindihnya. Ia tak bisa bergerak. Di sudut kamar, ia melihat Raka berdiri memunggunginya. "Ayah," suara itu pelan. "Kenapa aku yang dipilih?" Air mata mengalir dari sudut mata Wira. Ia ingin berteriak, ingin meminta maaf, tapi tubuhnya terkunci. Saat ia akhirnya bisa bergerak, kamar itu kosong, tapi dadanya masih terasa remuk. Sari mulai kehilangan batas antara mimpi dan nyata. Suatu sore, tetangga melihatnya berdiri di halaman, memanggil-manggil nama Raka ke arah hutan. "Raka, pulang, ibu masakin kesukaan kamu." Matanya liar, senyumnya kosong. Wira menariknya masuk, tapi Sari memberontak sambil menangis keras. "Kamu dengar nggak, Mas? Dia panggil aku dari hutan." Wira berbeku karena ia juga mendengarnya. Malam itu, rumah terasa lebih sempit. Dinding-dinding seperti mendekat, lampu berkedip tanpa sebab.
Angin masuk dari celah jendela membawa suara tawa berat bercampur tangisan anak kecil. Sari duduk di kamar Raka menatap dinding kosong. Tiba-tiba, bekas cakaran muncul satu persatu di tembok seperti ditorehkan oleh kuku yang tidak terlihat. Sari berteriak histeris. Wira datang terlambat. Di dinding itu tertulis dengan goresan kasar, "Janjinya belum selesai." Wira jatuh berlutut. Ia akhirnya mengerti. Kekayaan itu bukan akhir. Itu hanyalah awal dari sesuatu yang akan mengambil segalanya. Hujan turun tanpa henti malam itu. Bukan hujan biasa. Tetesannya besar, berat dan berisik, seolah langit sedang memukul atap rumah dengan amarahnya sendiri. Air mengalir dari genteng, membentuk genangan di halaman. Bau tanah basah bercampur bau busuk yang tak bisa dijelaskan asalnya. Sari duduk di kamar Raka sejak sore. Ia belum bergerak sedikit pun. Di tangannya, boneka kain itu dipeluk erat. Matanya kosong, menatap dinding penuh goresan yang kini semakin jelas. Setiap cakaran seperti denyut nadi, berdenyut hidup, seolah tembok itu bernafas. Wira berdiri di ambang pintu, ragu untuk masuk. "Sar," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ketika ia melangkah mendekat, Sari tiba-tiba berbicara, tanpa menoleh. "Mas, Raka pulang malam ini." Dada Wira sesak. "Jangan mulai lagi, Sar." Sari tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum bahagia. Itu senyum orang yang sudah menyerah penuhnya pada dunia nyata. "Aku dengar langkahnya, aku dengar napasnya. Dia dingin dan marah." Lampu kamar berkedip, angin masuk mendadak, membuat tirai terangkat seperti ada yang lewat. Dan saat itu, Raka berdiri di sudut kamar. Tubuhnya kecil, bajunya kotor, kulitnya pucat kebiruan, lehernya miring dengan sudut yang tidak wajar, matanya hitam, dalam, dan basah seperti lubang sumur. "Ibu," suaranya pelan, tapi bergema di seluruh ruangan. Sari menangis terseduh dan bangkit memeluk udara kosong. "Ibu di sini, Nak. Maafin Ibu." Wira melihatnya dengan jelas, dan untuk pertama kalinya, ia berteriak. Dari balik dinding, bayangan besar merayap masuk. Suhu ruangan naik drastis, bau amis menyengat hidung hingga membuat mual. Genderuwo itu tidak sepenuhnya muncul, hanya bayangannya, tapi tekanannya membuat lutut Wira lemas. Waktunya hampir habis. Suara berat itu memenuhi kepala Wira. "Satu sudah kau beri, sekarang yang tersisa." Wira berlutut, menangis seperti anak kecil. "Ambil aku saja, lepaskan istriku." Bayangan itu tertawa. "Kau akan ikut, tapi dia milikku malam ini." Sari menoleh perlahan ke arah Wira. Matanya jernih untuk terakhir kalinya. "Mas, jangan cari aku," katanya lembut. "Jagain Raka, walaupun cuma bayangannya." Teriakan Sari terdengar satu kali, panjang, putus, lalu sunyi. Pagi hari hujan berhenti. Tetangga mencium bau busuk dari rumah Wira. Saat pintu didobrak, mereka menemukan Sari tergantung di kamar anaknya. Lidah terjulur, mata melotot ketakutan. Di dinding belakangnya tercakar tulisan besar dengan kuku tak manusiawi. "Satu sudah kembali." Wira tidak ada di rumah. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada jejak manusia biasa. Hanya jejak kaki besar berlumpur mengarah ke jalan setapak menuju hutan Cisarua. Sejak hari itu, tak ada yang melihat Wira lagi. Sebagian orang percaya ia melarikan diri karena gila. Sebagian lagi yakin ia diambil. Pemakaman Sari berlangsung cepat dan sunyi. Hujan rintik turun seolah ikut berduka, sementara warga kampung berdiri berjajar dengan wajah tegang. Tak ada tangisan keluarga, tak ada suami, tak ada anak, hanya bisik-bisik pelan yang beredar dari mulut ke mulut.
Katanya suaminya kabur ke hutan. Bukan kabur, dibawa. Tak seorang pun berani berkata lebih keras. Sejak hari itu, rumah Wira dan Sari kosong. Tidak ada yang mau menempatinya meski harganya diturunkan berkali-kali. Pintu dan jendela sering terbuka sendiri. Lampu menyala di malam hari lalu mati mendadak. Dan setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah itu. Diikuti suara tawa berat yang membuat darah membeku. Tentang Wira, kisahnya lebih gelap. Beberapa minggu setelah kepergiannya, seorang pencari kayu mengaku melihat seorang pria kurus berambut kusut berdiri di tepi hutan Cisarua saat kabut turun. Pria itu tidak berbicara, matanya kosong. Di punggungnya terlihat bekas cakar panjang, seperti tanda kepemilikan. Saat didekati, pria itu menghilang begitu saja, menyisakan bau amis dan jejak kaki besar yang bukan milik manusia. Orang-orang tua kampung menggeleng pelan saat mendengarnya. Itu bukan lagi Wira, kata mereka. Itu penjaga. Konon, pohon beringin tempat ritual itu dilakukan kini semakin besar. Akarnya menjalar kemana-mana dan tanah di sekitarnya tak pernah benar-benar kering meski kemarau panjang. Hewan-hewan enggan mendekat, burung pun jarang bertengger di sana. Beberapa pendaki gelap, orang-orang putus asa seperti Wira dulu, mengaku mendengar suara seorang pria dari balik kabut. Pulanglah, jangan ulangi kesalahanku. Tapi suara itu selalu datang terlambat, karena setelahnya terdengar tawa berat dan langkah kaki besar yang mengelilingi mereka. Yang paling sering membuat warga merinding adalah penampakan seorang anak kecil di jalan setapak menuju hutan. Ia berdiri diam, menunduk, membawa boneka kain lusuh. Jika ada yang berani menyapanya, anak itu akan mengangkat wajahnya perlahan dan berbisik. Ayah masih di sini. Ibu sudah tenang. Lalu ia menghilang, menyatu dengan kabut. Kini, setiap orang tua di Cisarua punya pesan yang sama untuk anak-anak mereka. Jangan pernah iri pada kekayaan yang datang tiba-tiba. Dan jangan pernah mencari jalan pintas, karena hutan tidak pernah memberi tanpa mengambil. Pesugihan genderuwo itu mungkin terlihat seperti cerita lama, tapi warga percaya selama masih ada manusia yang putus asa, perjanjian itu tidak pernah benar-benar berakhir. Di hutan Cisarua masih ada yang menunggu. Dan kadang yang menunggu adalah orang-orang yang dulu pernah meminta. Cerita ini berakhir, tapi terornya tidak pernah benar-benar selesai. Hingga hari ini, warga Cisarua masih percaya bahwa jeritan anak kecil dan tawa berat dari dalam hutan adalah bukti bahwa pesugihan itu masih memakan korban. Jika kamu percaya bahwa kekayaan yang datang secara instan selalu menuntut bayaran yang lebih mahal, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya yang mungkin terjadi tidak jauh dari tempat tinggalmu. Karena di channel ini, kami tidak hanya menceritakan horor, kami mengingatkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya jika kamu masih berani mendengarnya.